Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia saya berjumpa dengan Anda di Sahabat Matematika Channel, yang tentu kita akan bersama-sama belajar matematika untuk menjadi orang yang hebat. Pada edisi kali ini, Sahabat Matematika akan menemani Anda untuk melanjutkan pembahasan materi bentuk akar, yang pada edisi kali ini sampailah pada pembahasan sifat perkalian dan pembagian dari bentuk akar. Selamat mengikuti. Jangan lupa subscribe bila Anda belum subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Ting, ting. Kita lanjutkan untuk sifat berikutnya, yaitu perkalian bentuk akar. Perhatikan, akar A dikali akar B sama dengan A pangkat setengah dikali B pangkat setengah. Tadi hubungan antara bentuk akar dan bilangan berpangkat, bahwa kalau ada bentuk akar kuadrat dari A sama dengan A pangkat setengah, maka akar kuadrat dari B dapat dinyatakan sebagai B pangkat setengah. Kemudian A pangkat setengah kali B pangkat setengah saya nyatakan sebagai A pangkat 1 kali setengah dikali B pangkat 1 kali setengah, karena suatu bilangan dikalikan 1 tidak merubah nilai. Mengapa perlu seperti ini? Untuk kita bawa ke sifat perpangkatan bilangan berpangkat yang sudah pernah kita pelajari. Kalau ada bentuk perkalian bilangan berpangkat seperti ini, berdasarkan yang sudah kita bahas pada sifat perpangkatan bilangan berpangkat, maka dapat dinyatakan sebagai bentuk dalam kurung A pangkat 1 dikali B pangkat 1 dipangkatkan setengah. Ingat dulu, pangkat di luar kurung dikalikan pangkat yang di dalam kurung. Nah ini. Kemudian pangkat 1 tidak perlu ditulis, bisa kita hapus menjadi A kali B pangkat setengah. Berdasarkan hubungan bilangan berpangkat dengan bentuk akar, bahwa ketika ada A pangkat setengah, itu bentuk akarnya adalah akar kuadrat dari A. Maka ketika ada A kali B pangkat setengah, abaikan apa yang ada di dalam kurung, kita bayangkan saja kurung pangkat setengah, maka dapat dinyatakan sebagai bentuk akar kuadrat dari kurung, yang mana di dalam kurung isinya A kali B. Sehingga kita peroleh hubungan akar A dikali akar B sama dengan akar dari A dikali B. Apa manfaat dari sifat ini? Sifat-sifat itu pada umumnya adalah untuk mempermudah dan mempersingkat kita bekerja. Yang keempat, pembagian bentuk akar. Akar A dikali akar B sama dengan A pangkat setengah dibagi B pangkat setengah, sama dengan sebelumnya, hanya di sini pembagian. Langkah-langkahnya sama dengan perkalian bentuk akar tadi. Pangkatnya kita jadikan sebagai 1 kali setengah. Setelah itu setengah kita keluarkan dari kurung. Di dalam kurung A pangkat 1 dibagi B pangkat 1. Pangkat 1 kita hilangkan seperti sebelumnya. Nah, menjadi dalam kurung A dibagi B, kemudian dipangkatkan setengah. Pangkat setengah dari suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai akar kuadrat dari bilangan itu. Nah, menjadi akar dari A dibagi B. Dengan demikian kita dapatkan sifat bahwa akar A dibagi akar B akan sama dengan akar dari
A dibagi B. Nah, supaya apa yang saya katakan tadi, bahwa manfaat dari sifat adalah mempermudah kita untuk bekerja, mari kita bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, akar 24 dikali akar 15 dibagi akar 10. Ada perkalian sekaligus ada pembagian. Nah, seperti yang biasa kita sampaikan pada edisi-edisi sebelumnya, bahwa ketika kita menjumpai bentuk pembagian dengan bagi titik 2, kita lebih suka untuk menyatakan menjadi pembagian dengan tanda per. Maka kita rubah dulu menjadi seperti ini. Akar kuadrat dari 24 dikali akar kuadrat dari 15 dibagi atau per akar kuadrat dari 10. Perkalian dari dua buah bilangan bentuk akar yang akar pangkatnya itu sama, juga pembagian, maka dia bisa dinyatakan sebagai akar tunggal, menjadi akar kuadrat dari 25 dikali 15 per 10. Kemudian yang di dalam akar ini kita hitung, sama dengan akar kuadrat dari 360 per 10. Kita sederhanakan yang di dalam akar menjadi akar 36. Nah, akar 36 saya yakin pasti kalian semua hafal dan tahu. Berapa? 6. Nah, terbukti bahwa dengan memanfaatkan sifat perkalian dan pembagian bentuk akar, mempermudah kita bekerja. Nah, jadi hasil dari akar 24 dikali akar 15 dibagi akar 10, hasilnya sama dengan 6. Lanjut, biar mantap. Contoh berikutnya. 6 akar 80 dibagi 12 akar 6 dikali 8 akar 30. Lagi-lagi tanda bagi titik 2 kita nyatakan sebagai bentuk per. Dan ketika ada operasi pembagian dan perkalian yang tanpa ada tanda kurung, maka kita bekerjanya urut dari depan. Maka kita tulis pembagiannya dulu baru perkalian. Nah, seperti ini. 6 akar 80 per 12 akar 6 dikali 8 akar 30. Kemudian bilangan-bilangan yang di luar akar kita jadikan 1. Demikian juga bilangan-bilangan yang di dalam akar kita kelompokkan tersendiri. Nah, seperti ini. Kemudian bilangan yang di luar akar kita hitung hasilnya. Sedangkan perkalian bentuk akar dan pembagian kita gunakan sifat perkalian dan pembagian bentuk akar yang baru saja kita pelajari tadi. Nah, menjadi 48 per 12, 6 kali 8, 48. Akar dari 80 kali 30 per 6. Yang di luar akar kita sederhanakan, yang di dalam akar kita hitung hasilnya. Menjadi 4 kali akar 2400 per 6. 2400 per 6 itu berapa? Ya, 400. Jadi 4 akar 400. Tanda kali boleh tidak ditulis, boleh ditulis ya. 4 akar 400, akar 400 berapa? Iya, harus apa dong? Berapa? Iya, 20. Maka hasilnya 4 kali 20 atau hasil akhirnya 80. Kita tambah lagi. Contoh nomor 3. Akar 108 dikali akar
0,0576. Nah, bagaimana ini? Ini kalau kita kalikan langsung, kita kesulitan. Nah, 108 ini kita nyatakan sebagai bentuk perkalian yang salah satu faktornya adalah bilangan kuadrat sempurna, bilangan yang bisa ditarik akar kuadratnya. 0,0576 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan biasa. Siapa pasangan faktor 108 yang salah satu faktornya adalah bilangan kuadrat sempurna? Kita cari pasangan faktor-faktor dari 108. Yang pertama 108 itu 2 kali 54. Dua-duanya bukan bilangan kuadrat sempurna. Yang kedua 108 itu 3 kali 36. Ini sudah kita dapatkan bilangan kuadrat sempurna. Tapi kita cari yang lain, mungkin ada pasangan yang lain. 108 bisa 4 kali 27. Dua-duanya bukan bilangan kuadrat sempurna. Bisa 6 kali 18. Keduanya bukan kuadrat sempurna juga. Nah, dan yang terakhir 9 kali 12. 9 adalah bilangan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita dapatkan dua pasang bilangan yang salah satu faktornya adalah kuadrat sempurna. Yang pertama 3 kali 36. Yang kedua 9 kali 12. Lalu mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah pasangan bilangan yang salah satu faktornya merupakan bilangan kuadrat sempurna yang terbesar. Berarti pasangan 3 dengan 36. 108 kita tulis menjadi 36 kali 3. Sedangkan akar dari 0,0576 akar desimal kita nyatakan sebagai akar pecahan biasa. Nah, 576 per 10.000 karena di belakang koma ada 4 digit, maka penyebutnya adalah 1 nolnya 4. Sekarang akar 36 dikali 3 kita gunakan sifat sebaliknya tadi. Kita gunakan sifat yang sebaliknya dari bentuk akar tunggal menjadi perkalian akar. Nah, menjadi akar 36 dikali akar 3. Kemudian pembagian akar tunggal kita pecah menjadi pembagian akar masing-masing. Nah, sekarang bilangan-bilangan yang kuadrat sempurna kita tarik akarnya. Akar 36 adalah 6, akar 576 adalah 24, akar 10.000 adalah 100. Akar 3 dia tidak bisa ditarik akarnya karena akar 3 ini merupakan bilangan irasional. Maka menjadi 6 dikali akar 3 dikali 24 per 100. Kemudian kita jadikan seperti ini. Bilangan yang di luar akar kita sederhanakan sampai paling sederhana menjadi 36 per 25 akar 3. Jadi hasilnya masih memuat bentuk akar. Dengan demikian hasil dari akar 108 dikali akar 0,0576 adalah 36 per 25 akar 3. Nah, dengan demikian kita merasakan betapa kita mendapatkan kemudahan dengan adanya sifat-sifat yang disajikan di depan tadi. Satu lagi, nomor 4, 5 akar 12 dikurangi 3 akar 75 ditambah 20 akar 0,03. Nah, soal ini sudah kombinasi antara sifat
penjumlahan, pengurangan, dan akan muncul juga sifat perkalian dan pembagian dari bentuk akar. Seperti pada contoh nomor 3, akar 12 kita nyatakan sebagai perkalian pasangan bilangan yang salah satu faktornya adalah bilangan kuadrat sempurna. Demikian juga 75. Sedangkan yang 0,03 kita nyatakan sebagai pecahan biasa. Menjadi 5 akar 12 dinyatakan sebagai 4 kali 3. 4 adalah bilangan kuadrat sempurna. Saya beri warna kuning. Kemudian 3 akar 75 menjadi 3 akar dari 25 kali 3. 75 menjadi 25 kali 3. 25 adalah bilangan kuadrat sempurna. 20 kali akar bentuk pecahan biasa dari 0,03 adalah 3/100. Kemudian akar perkalian menjadi perkalian akar. Akar pembagian menjadi pembagian akar. Ya, menjadi 5 kali akar 4 dikali akar 3 dikurangi 3 dikali akar 25 dikali akar 3 ditambah 20 dikali akar 3 per akar 100. Akar dari kuadrat sempurna kita keluarkan hasilnya. Akar 4 adalah 2, akar 25 adalah 5, akar 100 adalah 10. Menjadi 5 kali 2 akar 3 dikurangi 3 kali 5 akar 3 ditambah 20 akar 3 per 10. 5 kali 2 kita hitung, negatif 3 kali 5 kita hitung, 20 per 10 kita sederhanakan menjadi 10 akar 3 dikurangi 15 akar 3 ditambah 2 akar 3. Kita peroleh bentuk pengurangan dan penjumlahan dengan faktor sekutu akar 3. Gunakan sifat distributif, maka kita peroleh dalam kurung 10 dikurangi 15 ditambah 2 kurung tutup akar 3. Hasil akhirnya sama dengan negatif 3 akar 3. Bisa dipahami ya? Nah, tentu ini butuh dikembangkan untuk lebih memperdalam dan memperluas wawasan serta memperkaya pengalaman. Nah, silakan kalian kembangkan melalui soal-soal yang kalian punya dari referensi-referensi yang ada. Sampai di sini dulu untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan bagikan kepada yang lain dengan niat berbagi kebaikan, memberi manfaat bagi sesama dengan ikhlas, insya Allah menjadi amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.